Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladzi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id, fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashqahu qarraba'id. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التأني والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا رب العالمين. Bagaimana kabarnya semua? Sisa berapa kontrakan di sini? Sebulan, 2 bulan, atau masih 4 bulan? 1 semester lagi ya. Alhamdulillah masih lama. Kita lanjutkan, berarti kalau masih lama kita bersiap ya, karena sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan umur panjang. Kalian yang sudah menikmati masa liburan ya, ITS kapan masuk kuliahnya? 23 Februari. Kalau kan 16 Februari. Kita bersyukur masih hidup nih. Bisa hidup nih udah syukur. Dan mengisinya dengan rasa syukur itu salah satunya adalah mengisi dengan hal-hal yang positif, khususnya mencari ilmu, talabul ilm, tidak hanya dalam ilmu dunia tapi juga dalam ilmu akhirat. Teman-teman jemaah sekalian, kita berada di bulan Sya'ban, sekarang tanggal 12 Sya'ban ya. Betul? Besok kalau bisa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, kalau perlu STMT itu masih reward itu santri yang puasa di Ayyamul Bid dapat sahur gratis dengan menu spesial. Buko derek dewe, soalnya buko kan luwe. Buko itu karena lapar biasanya apapun enak, tapi kalau sahur perlu dibantu. Jadi usulkan ke pengasuh. Sudah dapat pengasuhnya siapa sekarang? SPB. Nah, usulkan. Bagaimana besok kita sahur bareng memfasilitasi teman-teman yang mau puasa Ayyamul Bid. Berarti kan Ahad pagi rawon, Senin pagi soto, ya kan? Selasa pagi geprek. Nah, apa itu? Kalau kalian koordinasikan, nanti kalau ada yang nanya ke saya, oh ya bagus kan gitu. Ya, begitu insyaallah. Baik. Teman-teman yang sekalian, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah berkahi usia kita semuanya di bulan Sya'ban ini khususnya. Berkah dalam artian khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian itu adalah yang diberikan oleh Allah usia yang panjang, kemudian diisi usianya itu dengan amal-amal soleh. Tetapi sebaliknya, wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sejelek-jelek kalian dikasih usia yang panjang tapi buat khataman roadblock main Mobile Legend, gak mari-mari, warkope 10 jam, ngegame 10 jam, sedangkan hal-hal positifnya tidak sampai 1 jam. Nah,
Maka mari kita jadikan Sya'ban sebagai pemanasan menuju bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita panjang umur bertemu dengan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Kita masuk bab kitab Siyam, bab tentang puasa. Ta'rifus shaum, definisi dari puasa itu secara bahasa, etimologinya adalah lughatan mutlaqul imsak, yaitu menahan diri secara umum. Anda menahan diri dari marah, itu puasa. Menahan diri dari ngegame yang berlebihan, itu juga puasa secara bahasa ya. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Jadi dia, Sayyidina Maryam, tidak mau berbicara dengan siapapun ya. Jadi maksudnya di sini ini nadartu lirrahmani shawman bukan puasa secara syariat, cuman puasa secara bahasa, yaitu menahan diri dari bicara dengan siapapun. Sedangkan menurut syariat terminologinya, puasa itu adalah al-imsaku an jami'il muftirat, yaitu menahan diri dari setiap perkara yang bisa membatalkan puasa secara syariat. Dari batasan mana? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq di waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Maka nanti akan membedakan siapa yang tidak makan karena nggak punya duit atau karena puasa. Lalu yang sama-sama puasa, beda niatnya. Siapa yang puasa wajib, siapa yang puasa nadar, siapa yang puasa sunnah, siapa yang puasanya itu untuk kepentingan tertentu. Apalagi puasa versi orang-orang yang tersesat. Puasa itu ada, walaupun niatnya lillahi ta'ala, tapi karena niatnya mencari ilmu kebal, mencari ilmu sepi angin ya, atau lempit bumi ya, biar kalau mudik tidak pakai angkot, jadi ke Jawa Barat cuma 10 langkah. Atau mungkin dia melakukan ritual puasa yang aneh-aneh itu, pati geni, puasa sing harus berendam di Sungai Berantas, tidak boleh kena matahari berapa seharian gitu. Nah itu aneh-aneh itu. Kalau tidak sesuai syariat, walaupun niatnya lillahi ta'ala, berarti sudah pastinya biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus itu sudah mulai dicek. Dasar syariatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Di antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di 183 ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hafal semuanya. Ini karena sering kalau Ramadan dibawakan oleh para asatidz, para muballigh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Jadi sebelum umat Muhammad itu sudah ada syariat puasa. Hanya dalam penerapannya itu agak beda. Misalkan di sebelum umat Muhammad itu ada puasa itu yang juga tidak bicara. Dalam agama lain apakah ada versinya puasa menurut mereka? Ada ternyata. Kamu tanya sama temennya yang Nasrani atau Kristen tuh, itu ada puasa mereka sampai 40 hari wajib. Saya mendingan awak dewe cuma 30 atau 29 hari ya. Jadi mereka punya ritual-ritual puasa itu.
Ilmu hitam aja punya, apalagi agama Islam. Orang yang mau kebal itu loh, ada ritual puasanya. Makanya sampai lemes-lemes. Puasa apa? Puasa pati geni. Terus ngene sampai dia itu lemes 3 hari nggak makan nggak minum. Padahal kalau dari syariat nggak boleh nyambung puasa 2 hari. Berarti ketika dia melakukan perkara yang membuat Allah murka, tidak mentaati aturan Allah, biasanya mencari ridhonya iblis. Jadi prinsipnya ya, kalau ilmu hitam itu semakin melanggar jauh dari syariat itu semakin sakti. Makanya penyihir itu ada yang ngelahin Quran, ada yang ngencingin Quran, ada yang puasanya itu ya puasa versi mereka. Jadi nanti ditambah ritual nopo cabul misalkan, ritual pokoknya semakin maksiatnya luar biasa, semakin dekat dengan wali syaitan. Akhirnya apa? Dia diberikan istidraj oleh Allah. Diberikan istidraj itu apa? Istidraj itu ya luar biasa, kejadian yang luar biasa untuk menghargai usaha-usaha mereka dalam urusan kesesatan. Sing sesat itu ono penghargaannya, apalagi sing apik. Makanya kita ini cari jalan yang lurus-lurus saja. Maka dari ini tujuan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka kalau berpuasa tapi gak nambah takwa, itu tidak sesuai dengan SOP-nya. Harusnya orang puasa takwanya naik, imannya naik. Makanya Ramadan itu kenapa identiknya orang itu nyaman untuk beribadah? Karena sama-sama banyak di sekelilingnya orang yang menuju ketakwaan. Tapi kalau Ramadan, kendaraannya tambah lancar, sahur bareng pacar, buka bareng pacar, tambah itu. Wis angel. Nek wis biasa lho, nek Ramadan ndak bisa bangun sebelum subuh kan. Akhirnya Ramadan dia bangun sebelum subuh, tapi habis subuh jogging oleh pacar. Ya habis di jalan ya pahalanya. Sebelum maghrib ngabuburit juga sama pacarnya juga, terus buka bersama. Tidak sholat maghrib, tidak tarawih. Ya Allah, emang enggak? Alhamdulillah, itulah orang yang tidak bertakwa ya. Saya yakin kalau santri SDM tidak begitu. Insya Allah. Kapan disyariatkannya puasa Ramadan? Di sini disebutkan waktu fardihi furida fis sana ats-tsaniyah minal hijrah fi syahri Sya'ban. Jadi puasa Ramadan ini baru disyariatkan kewajibannya setelah tahun kedua, yaitu di tahun kedua setelah hijrah di bulan Sya'ban. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa tis'a Ramadan, sebanyak 9 kali Ramadan. Ya, karena beliau kan baru diangkat menjadi nabi di usia 40. Ya. Lalu beliau dakwah di Mekah berapa? 13 tahun lebih. Tapi 53 tahun. Lalu hijrah 54 jalan kan? 55 beliau sudah mulai puasa dan beliau diangkat ruhnya menghadap Allah di usia kurang lebihnya 64. Tadi kan 9 nih terkonfirmasi. 9 kali. Kulluha nawaqis ay tis'atan wa isyrina yawman illa wahidan fakamilun. 9 kali Nabi puasa itu rata-rata 29 hari. 1 kali saja yang 30 hari. Makanya kan kadang di pemerintahan ini kan di Indonesia ini
ada ormas berbeda dengan negara, maka ya silakan ikuti sesuai dengan keyakinan Anda. Kalaupun kita belum sampai pada derajat mujtahid atau mufti atau berfatwa, ya kita bertaklid atau berittiba, mengikuti dengan belajar ilmunya kepada para ulama kita, karena ulama itu pengikutnya Nabi. Tapi kalau ada ulama tidak ikut Nabi, berarti itu ngelama, bukan ulama. Ya. Karena ulama itu yang disebutkan Nabi, yang disebutkan Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut dan punya rasa khasyah kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang memiliki spek ulama. Itu yang punya ketakwaan yang luar biasa. Karena dia tahu ilmunya, lalu ilmunya itu dia amalkan. Baik, syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat itu hari-hari yang sudah ditentukan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa kalian bertemu dengan bulan Ramadan, silakan berpuasalah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, puasa Ramadan berada di bulan Ramadan, yaitu bulan yang ke-9 dari 12 bulan yang sudah Allah tentukan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Itu ada 12 bulan, di antaranya adalah bulan ke-9 adalah bulan Ramadan. Setelah didahului Rajab, Sya'ban, Ramadan, baru nanti Syawal. Wa huwa afdhalus syuhur, dan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi, keutamaannya besar sekali. Kenapa? Karena di situ ada rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Belum lagi diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, khususnya min sama'id dunya, ya, min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Belum lagi di Ramadan itu ada apa? Lailatul Qadar, ya, di mana inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang beribadah di dalamnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu ya. Maka wajar. Dan ketika bangsa Arab menamakan bulan ini Ramadan, itu bertepatan dengan panasnya suasana cuaca pada saat itu, sehingga dinamakan Ramadan, yang asal katanya dari romdo. Romdo itu syiddatul har, yaitu artinya adalah panas yang lebih. Maka kita berharap semoga Ramadan yang kita lalui itu menjadi bulan yang membakar segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan pertobatan dan juga amal-amal soleh yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Biar kalian semangat puasa itu ya. Zaman harus tahu kira-kira manfaat puasa untuk kalian itu apa. Siapa di sini yang sudah merasakan nikmatnya berpuasa? Nah, puasa dengan kita. Sering puasa? Tidak sering. Nikmatnya misalkan puasa itu apa? Belum dapat ya? Siapa yang merasakan nikmatnya puasa? Cara puasa. Oke, sekarang yang sudah puasa Ramadan kan sudah semua itu sudah puasa. Pas Ramadan mas nikmatnya apa? Pas buka, ya. Nek poso petemenan niku bukane enak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau nikmatnya makan itu dikala kamu lapar.
Kalau kamu kenyang, makan apapun, walaupun kamu makan di restoran terbaik, tidak akan nikmat. Tapi pas waktu luwe banget itu, kayak sego goreng loh, bumbu kecap dong, wah enak rasanya gitu ya. Ya, itu nikmatnya. Yang kedua, kata Imam, kalian bisa mentadaburi ya. Kita kalau baca Quran itu 1 jam mungkin sudah pening. Peningnya dalam artian capek. Wajar. Saya pernah ikut daurah petang jam ngomong ngaji terus rasanya lambe itu tebel ya. Wah petang jam berjam-jam ngaji terus. Wah iya benar, memang nikmat baca Quran, cuma ya namanya manusia. Apalagi saya waktu itu masih semester berapa ya? Berat. Sampai suruh sholat. Kalau sampean tidak punya kecintaan yang selevel Nabi, sholat tarawih rojo sih guys, kemeng ya. Coba guys, kira sih gini. Jadi saya menyebutkan apa? Ibadah ini yang bisa kita lakukan 8 jam lebih ya puasa nih, ya kan? Kita kalau puasa dari subuh jam 4 saja sampai jam 6, jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya 13, 14, 15, 16, 17, 13 jam kita bisa ibadah. Gitu. Ibadah makhluk itu. Kalau ibadah yang lain, waduh, zaman belum tentu 13 jam, 10 jam ngaji 10 jam. Sing hafid pun rontok, balik gantian, tidak kuat, ya. Jadi begitu teman. Jadi ibadah puasa itu ternyata membuat kita hidupnya ini berkah. Karena sampean 10 jam ibadah, full bulan. Nah makanya biar lebih semangat lagi, mari kita mengkaji ayat-ayatnya apa, hadis-hadisnya apa sebelum masuk kepada hal-hal yang bersifat teknis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Kita ini sebenarnya makan dan minum itu adalah halal, bahkan ada perintahnya suruh makan, suruh minum. Berarti kalau kita meninggalkan sesuatu yang mubah, yang sesuatu itu menjadi kesenangan umumnya manusia karena Allah, karena menjadi ridha Allah, pasti Allah akan berikan balasannya dan Allah akan berikan ganjarannya, ya. Maka Allah siapkan bagi mereka yang berpuasa, baik yang laki-laki atau perempuan, yang dengan berpuasa itu bisa menjaga kehormatannya dan terus berzikir kepada Allah dengan banyak, maka Allah siapkan maghfirah dan pahala yang besar. Itu disampaikan di ayat ke-35 surah Al-Ahzab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya was-shaimin, orang-orang yang berpuasa dari golongan laki-laki. Was-shaimat, ini shaimat ya, bukan shaimah ya. Orang-orang perempuan yang berpuasa karena Allah. Wal hafidina furujahum wal hafizat, orang laki dan perempuan yang mau menjaga kehormatan farjinya atau kemaluannya. Wadzakirin Allah katsira, dan orang-orang yang mau berzikir mengingat Allah secara
banyak, wadzakirat, baik yang laki atau perempuan. A'addallahu lahum, maka Allah siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Itu ayatnya. Kemudian hadisnya, di bawah ayat itu ada hadis. Hadis itu kan levelnya ada hadis qudsi, ada hadis yang dari Nabi. Kalau hadis qudsi itu ibadah iman, itu langsung dari Allah tapi bukan Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu bukan masuk Al-Quran, karena memang Allah tentukan bukan bagian dari Al-Quran, tapi bagian dari hadis yang disampaikan oleh Nabi, tapi redaksinya dari Allah gitu. Bukan dari Nabi. Kalau hadis-hadis yang umumnya yang bukan hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi. Dalam hadis qudsi disampaikan kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal soleh kebaikan itu pahalanya biasanya dilipat gandakan dari kisaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Baik itu sedekah, baca Quran, itu ada baca Quran itu kan mengqara'a min kitabillah falahu bihi hasanah kan gitu. Orang yang baca Al-Quran satu hurufnya itu diberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan huruf itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu di Al-Quran. Pokoknya amal-amal soleh itu bisa dilipat gandakan oleh Allah dari 10 kali lipat sampai ke 700. Illa siyam, kecuali amal soleh puasa. Kata Allah, fahuwali wa ana ajzi bihi, itu adalah milikku dan aku yang akan membalas dari setiap amal puasa kalian. Jadi ini sama-sama puasa, tapi kualitas puasanya itu beda-beda. Pahalanya di sisi Allah kelak itu beda-beda. Satu puasa tadi tidur, satu ngajar itu tidur. Orangnya lagi yang tidurannya. Orang saya ingin poso, tapi sama-sama poso 10 jam dilalui. 2 jamnya dibuat ngaji, 3 jamnya dibuat etika, 2 jamnya dibuat bakti sosial, 2 jamnya dibuat ini, 1 jamnya dibuat itu. Satunya tidur tok 5 jam. Ada yang puasa satunya itu ngerasani wong terus sejam mana 2 jam lagi nogo melaksanakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Lah, kualitas puasanya itu sampean bisa membeda-bedakan antara A, B, C, D, E itu beda-beda sesuai dengan apa kegiatan yang diisi di dalam. Termasuk kualitas puasanya sendiri. Misalkan puasa dari menahan nafsu, baik itu nafsu syahwat yang sifatnya besar atau yang kecil, atau nafsu syahwatnya mata atau hati, dengan mencintai yang halal, bukan istri orang yang mencintai, atau dia itu bisa juga menjaga lisannya, atau bahkan mungkin dia itu adalah seorang pekerja kasar kuli bangunan misalkan, dengan panas-panas yang segitunya masih bisa puasa. Itu menurut saya luar biasa di hadapan Allah. Beda yang hanya seharian itu di ruangan ber-AC, terus di kamarnya turun tok di sini. Bapak nanti wong sono sing ngelamar Pak, yang masih ngelamar kok baru aku tak metu kamar. Nah ini loh. Beda itu kualitasnya dengan yang tetap aktivitasnya luar biasa. Jadi nggak bisa sebenarnya ya, puasa dijadikan sebagai kambing hitam untuk tidak beraktivitas maksimal. Kenapa? Karena sebagian peperangan yang dilakukan oleh Nabi itu berada di bulan Ramadan. Berat kan? Bulan Ramadan perang itu gak main-main. Baik. Dalam hadis yang lain disebutkan, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa orang yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin,
Allah akan menjauhkan dia dengan neraka jahanam itu selama 100 tahun perjalanan. Sehari saja kita puasa karena Allah. Masya Allah. Kemudian juga ada dalam satu hadis, lissaimi farhatan, bagi seorang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, kalau dia berbuka maka dia akan bahagia karena sudah menahan lapar, haus, dahaga, lalu dia berbuka, bahagia sekali. Yang kedua yang paling harus kita syukuri, wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Nanti ketika dia bertemu dengan Allah lalu diberikan pahala puasanya oleh Allah, ternyata besar sekali. Maka dia akan bahagia sekali. Ya Allah, terima kasih saya sudah puasa karenamu, engkau pertemukan denganmu dengan juga pahala yang luar biasa. Nah itu saya kira sudah cukup itu. Jadi puasa itu bisa menjadi apa? Junnatun. Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Menjadi perisai pelindung dari api neraka. Termasuk kalau orang puasa itu kan tidak boleh wisuan gitu. Puasa kok ya sik lata, sik wisu. Terus suka ngumpat-ngumpat orang, caci maki gitu. Terus beda lah. Puasa itu, saya sedang beribadah. Masa tidak ada bedanya antara dia puasa sama tidak puasa? Harus ada begitu. Setidaknya ingat itu. Oh, saya sedang mode ibadah. Harus beda dengan mode biasanya. Oke? Baik, sekarang hukum puasa. Hukum puasa itu ada berapa kira-kira? Banyak ya. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Nah itu kita awali dengan puasa yang wajib. Ahkamus shaum, puasa itu ada 4 macam hukumnya. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Nah itu nanti orang boleh puasa, tapi dia masuk kategori puasa apa? Wajibkah, sunnah, atau justru haram? Gimana? Orang puasa kok malah dapat dosa, itu berarti dia masuk pada kategori puasa yang haram. Baik. Puasa yang wajib itu ada 6 puasa yang wajib. Puasa yang wajib itu bukan hanya Ramadan saja. Yang jelas pertama itu puasa Ramadan. Itu wajib sebagai rukun Islam yang 5. Yang kedua puasa qadha. Mungkin waktu di Ramadan pernah sakit atau pernah musafir, yang mana boleh ya dia ini tidak berpuasa tapi wajib mengqadha di hari selain Ramadan, maka puasa qadha itu kategorinya masuk puasa wajib. Yang ketiga, puasa yang wajib itu adalah puasa kafarah, shaumul kafarah. Apa itu shaumul kafarah? Yaitu ketika seseorang melanggar aturan syariat, contohnya melakukan tihar. Tihar itu menyamakan istrinya dengan ibunya, atau melakukan pembunuhan, naudzubillah. Itu ada puasa kafaratnya. Kalau yang paling memungkinkan, yang banyak orang mungkin bisa terjatuh adalah jima di siang Ramadan. Melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan secara sadar dan tahu kalau itu siang Ramadan, tapi karena nggak bisa membendung hawa nafsunya, mungkin karena nikah di awal Ramadan ya, gak kuat akhirnya delok bojone dhewe. Akhirnya pas siang-siang wis gak padhen langsung. Ya. Walaupun itu istrinya sendiri, batal puasanya plus wajib puasa kafarat. Ya, aslinya itu pedagang budak pertama.
Tapi kan tidak ada budak sekarang, sudah gak musim. Maka puasa 2 bulan berturut-turut, itu namanya puasa kafarah. Jadi kamu kalau nikah, saran saya jangan di bulan Ramadan. Khawatir kamu nafsunya memuncak karena dalam jarang lihat cewek kan. Pas dibujuk, sawan nang isok bendino jaluk nang ujung. Siang-siang ya jaluk Ramadan. Wah bahaya itu. Maka nanti kena puasa kafarah. Betul. Yang keempat, puasa yang wajib itu as-shawmu fil hajji wal umrah badalan 'anil dzabhi fil fidyah. Namanya nanti kalau kamu sedang haji kemudian mau bayar fidyah tidak kuat, alias duitnya sangunya nggak cukup, maka ada kewajiban berpuasa sebagai ganti dari menyembelih dan tadi. Ya. Yang selanjutnya yang nomor 5, shaumul istisqa idza amara al-hakim. Puasa menjadi wajib kalau pemerintah misalkan negerinya dilanda kekeringan, kemarau yang panjang, lalu pemerintah memerintahkan, ayo kita akan menggunakan kesempatan sholat istisqa di hari ini, di hari ditentukan, Kamis misalnya, dan usahakan pastikan semua penduduk negeri ini berpuasa. Itu jadi wajib loh. Karena apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ada perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Yang keenam, puasa yang wajib itu adalah shaumun nadar. Kamu bernadar dengan Allah, kalau saya sampai lolos job fair di tahun depan, saya akan puasa di tanggal 31 Februari. Enggak ada ya? Tahun Februari. Ya misalkan saya akan puasa sebulan penuh di luar Ramadan. Ya kalau kamu nadarnya saya akan puasa Pak sebulan di bulan Ramadan, ya gak cocok. Ramadan itu wajib lah nadar itu. Ya harusnya itu nadar itu puasa yang di luar Ramadan. Gitu. Saya lulus Pak, kami berpuasa sebulan. Saya pernah dulu kapok saya begini. Saya tuh punya program itu, program karena awal di luar negeri kan, programnya ketat. Saya bikin jadwal, terus ada perjanjiannya sendiri, terus saya nadari. Nadar kalau melanggar program yang saya bikin, saya harus puasa 10 hari. Awalnya bagus, lama-lama capek ngelanggar sendiri, harus puasa 10 hari, kapok habis itu. Luar biasa ya, itu bagian dari usaha. Nadar itu jangan sering-sering. Kalau memang kamu kepepet, misalkan kamu nih kecanduan game nih, terus kamu nadar ya Allah, pakai sumpah dulu demi Allah, kalau saya main game dalam sehari lebih dari 5 jam, maka saya didenda sedekah 100.000 plus puasa 3 hari. Insya Allah kamu akan takut mau main game. Saya begitu dulu ya. Jadi waktu kuliah awal-awal karena programnya ketat, saya bikin aturan sendiri, itu saya nadar itu bertahan tuh berbulan-bulan, kuat itu. Akhirnya capek itu di bulan langgar. Langgar berarti harus mengikuti denda berapa ribu real, puasa sekian hari ya. Gak apa-apa tadi. Nah itu berarti ada 6 ya tadi ya, puasa yang hukumnya wajib. Sekarang puasa yang nadr itu yang sunnah. Wa wal aslu bihi wa yanqasim ila thalathati aqsam. Hukum asal puasa itu ada yang mengatakan bahwasanya hukum asalnya adalah sunnah. Ada yang berulang dengan berulangnya tahun, mayatakarrar bitakarrur sinin. Contohnya apa? Kasaumi yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Itu dianjurkan, disunnahkan khususnya bagi yang bukan sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, itu keutamanya banyak itu ya. Bahwasanya Nabi pernah bersabda, siyamu yaum Arafah ya,
itu yukaffir sana al-madiyah wal baqiyah, bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang sudah pernah kita lakukan dan sisa-sisa hari di tahun itu. Jadi kalau hari Arafah tanggal berapa Arafah itu? 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah jamaah haji pada wukuf di Arafah. Kalian yang nggak sedang haji silakan berpuasa sunnah. Oke. Wa Tasu'a wa Asyura. Wa Tasu'a wa Asyura ini hari ke-9 dan hari ke-10 di Muharram. Wal Hadi Asyar, atau dan juga hari ke-11 min Muharram, dari bulan Muharram. Itu sunnah, itu berulangnya setiap setahun sekali. Wasita min Syawal, dan juga puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ya. Di mana keutamaannya kalau kalian berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, itu seakan-akan berpuasa setahun, dan itu pahalanya diberikan oleh Allah demikian. Dan siapa yang mengkonfirmasi? Ya langsung Nabi. Beliau mengatakan dalam sabdanya, man shoma Ramadan, barang siapa orang yang berpuasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu mengikuti puasa Ramadannya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia diberikan pahala oleh Allah seakan-akan berpuasa setahun penuh. Rawahu Muslim. Nanti 6 harinya mulai dari 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bisa berurutan, bisa Anda celong-celong, terserah mau kapan puasa, besok enggak, besok. Yang penting selama sisa di bulan Syawal itu, ya, dari tanggal 2 sampai akhir bulan Syawal itu terakumulasi sebanyak 6 hari. Boleh. Ya. Tapi kalau di Madura itu ada istilah telasan topak. Di 7 Syawal itu telasan topak namanya. Telasan topak ini kan apa? Mereka merayakan hari raya ketupat karena sudah menyempurnakan puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Itu sampai ke 7 Syawal. Ya, yang repot itu poso enggak poso tapi sibuk makan ketupat. Rio ini, rio bertopak, tapi enggak poso. Itu menurut saya lucu gitu aja. Ya jangan lah. Baik. Ada juga Asyurul Hurum. Asyurul Hurum itu bahkan menjadi puasa sunnah yang diutamakan. Nama aja Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, jadi di surah Taubah itu disebutkan minha arba'atul hurum. Ini itu dianjurkan banyak puasa. Ada juga 10 awal di bulan Dzulhijjah. Wal ashril awal min Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masuk 10, 10-nya cuma puasa itu sampai orang menyembelih. Itu. Baru nanti makan. Ya, 10 Dzulhijjah. Itu yang berulang puasa sunnah dengan puasanya apa? Puasa sunnah yang berulang dengan berulangnya tahun. Ada juga yang berulang dengan berulangnya bulan. Seperti apa? Kayyamil bidh, seperti hari-hari putih, yaitu 13, 14, 15 dalam setiap bulan Hijriah. Ini kesempatan nih, kalau besok mau langsung praktek ilmu manfaat, Ahad, Senin, Selasa puasa. Puasa yang mana niatnya niat ayyamul bidh, hari-hari putih. Dan Nabi itu katanya tidak pernah meninggalkan puasa yang sunnah itu seperti ayyamul bidh. Dalam artian beliau istiqomah melaksanakannya. Beda dengan puasa sunnah yang lain. Maka kalau mau belajar puasa memang bisa dimulai dari puasa ayyamul bidh. Saya pun belajar dari ayyamul bidh itu. Tapi lama nih berhenti. Ya, kesibukan ini dan itu akhirnya
kadang itu lali tanggal itu sudah lewat ya. Nah, maka ini diwanti-wanti. Dah itulah. Ada juga ayam syud, yaitu tanggal 28, 29, 30. Tapi saran saya fokus di 13, 14, 15 itu udah bagus ya. Kalau kalian mau belajar puasa sunnah. Ada juga yang berulang dengan mingguan gitu. Puasa Senin, Kemis. Ya. Dan itu bukan sepaket. Anda puasa Senin saja tambah Kemis boleh, Kemis saja tambah Senin boleh. Jangan dipahami berarti ku sepaket Pak. Nek puasa Senin harus puasa Kemis. Enggak. Boleh salah satu, boleh dua-duanya. Ya, yang benar puasa itu bagus ya. Kemudian di kota 5 ada puasa yang paling utama sunnah itu versinya puasanya Nabi Daud. Itu yang dikatakan Abdulus Syam an-Nafl, seutama-tamanya puasa sunnah itu adalah Shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Sehari puasa, besoknya tidak, besoknya lagi puasa. Dan ini disebut dengan wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihissalam. Namanya Daud ya. Tapi kamu jangan gara-gara puasa tidak kerja loh ya. Dituduh ya baik morotomu. Lah kerja nih, puasa Daud. Loh ya, puasa sunnah Daud. Kerja nafkah, cari nafkah untuk istri dan anak-anakmu wajib. Maka kalau misalkan Pak, saya kalau puasa tidak kuat kerja, kadek puasa, tak usah puasa sunnah maksudnya. Kerja, nek puasa wajib, monggo tidak kerja apa. Maksudnya gimana Pak? Ada tuh orang penjual sate, ketika Ramadan libur dia, loh gak jual, libur, kayak apa 11 bulan wis kerja kok, adik sak bulan sih kerja meneh. Cukup wis nabung 11 bulan, Ramadan menikmati dengan ibadah. Keren ini, bukan malah dibalik, loh kok gak puasa kerja, sorot. Itu harusnya begitu ya teman-teman. Jadi kalau orang tidak puasa gara-gara kerja yang hasilnya remeh-temeh itu rugi menurut. Harusnya dia sudah mikirkan 11 bulan dia punya kesempatan bekerja, di 10 bulan kalau tidak punya duit tinggal cari masjid terbaik, ikut buka bersama, kan begitu. Terus nanti sebelum akhir Ramadan tidak hanya buka bersama, sahur bersama. Jadi dia hanya mengizinkan makan 20 kali doh. Masa gak isoknya lagi 1 juta kayak mangan rong puluh. Itu insya Allah bisa kalau mau. Sayang banyak yang tidak mau ya. Di situ yang puasa wajib dan sunnah insya Allah. Yang akan datang ada puasa yang makruh dan haram. Sampai situ ada pertanyaan? Monggo dipersilakan. Tidak terasa. Monggo. Iya. Program MBG ya, makanan bergizi gratis. Jarane anake kancaku, koncone anakku. Iku makanan beracun gratis itu. Enak aja beracun. Padha lenger-lenger sing mangan. Padha kenan. Kan ndak oleh MBG sing itu. Lho yang ngajukan deh. Ngajukan biar bergizi kabeh gak ngantuk. Nek ngantuk isu-isu iki kayak kurang gizi. Nah, kebanyakan karbo, kurang protein. Nah, gitu. Baik, urusan MBG itu harus ada koordinasi dengan pemerintah terkait pemberian MBG ini. Khususnya nanti ketika Ramadan, ya kan? Dari sekarang sudah sounding kan ya? Kalau anak-anak yang disasar belum balik, gak ada masalah, ya kan? Sekarang kan rata-rata tuh yang dapat anak-anak tiga. Nih, S1 ini masa dapat, gak dapat ya. Ambil kalau mau ya harus balik ketika lagi. Nah, tapi kalau anak tiga kan belum balik. Dan karena belum balik, belum ada kewajiban berpuasa. Karena salah satu syarat wajib puasa itu selain al-istita'ah, kemampuan, juga adanya al-bulugh nanti. Mukallaf itu
orangnya berakal, orangnya balik. Itu kan. Jadi kalau MBG setahu saya sasarannya sekarang ini anak-anak yang belum balik. Yang SD itu ada yang balik, ada yang tidak. Maka nanti tinggal dianjurkan bagi yang balik maka dibawa pulang atau disedekahkan ke mereka yang belum balik, atau sedekahkan ke orang yang memang dia ini membutuhkan, dan misalkan ibunya atau orang-orang yang memang tidak bisa puasa, itu solusi. Tapi kalau memang bisa diberikan solusi, misalkan MBG biasanya diberikan pagi, berikan di waktu pulang sekolah kan bisa, mudah itu, ya kan? Tinggal koordinasi. Makanya kamu kalau punya modal miliaran, silakan daftar MBG Syariah. Kami siap untuk memfasilitasi para anak-anak yang sudah balik yang sedang berpuasa. Maka kami akan antar jam 5 sebelum berbuka puasa dengan kondisi fresh. Daya tayar itu siap, namanya proyek gitu. Saya kenal sama teman itu banyak yang belum terus serap anggaran MBG itu. Kalau kamu kuat, ya boleh. Mudah, walaupun belum lulus sudah punya 100 dapur aja. Udah iso gawe modal nikah itu. Ya, bisa buat beli mahal lah, seperangkat alat bekam dan sebagainya. Ya gitu ya. Tanya ada lagi? Ya, udah cukup. Alhamdulillah. Gorengannya wis adem ya nih. Jadi harus digorengnya jam 6:30. Nangguri kono SPV sing goreng. Baik, semoga kita termotivasi memiliki fikih ilmu puasa yang lebih baik lagi. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lebih detailkan lagi puasa yang haram seperti apa, syarat sahnya puasa seperti apa ya. Jadi kalau atau sekarang ini dituntaskan saja nih, jangan dah banyak juga. Awakmu gak kerasa, aku kerasa. Macam-macam iya. Soalnya kalau sudah nggak jatuh, ngomong nggak pasti itu biasanya wis kerasa. Baik, kita cukupkan. Jadi nanti akan ada hukum puasa yang makruh. Ya. Ada juga hukum puasa yang haram. Jadi jangan kalian puasa kalau itu makruh. Nanggung nih wis tak tuntas noe. Makruh itu kalau kamu berpuasa di hari-hari khusus. Misalkan kamu menyendirikan hari Jumat untuk puasa. Makanya kalau ada yang nanya gini, Pak, apa hukumnya puasa di hari kelahiran saya? Ya, hari kelahiranmu apa boleh? Hari Sabtu, Pak. Saya khususkan hari Sabtu itu saya puasa. Makruh. Gitu ya. Pak, Nabi katanya hari Senin. Loh, Nabi beda. Awakmu duduk Nabi masalahnya. Nah, kalau puasa kamu khususkan di hari Senin, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang ada puasa sunnah hari Senin gitu. Masalahnya kalau kamu puasa di hari kelahiranmu, hari lahirmu itu di hari Jumat, hari selain yang Senin Kamis itu, nah, maka itu bisa makruh. Kenapa kok gitu? Kenapa? Karena misalkan di sini ada ketentuan ifrad yaumil Jum'ah, puasa fokus di hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat itu makruh. Karena hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam lil muslimin. Hari Jumat itu hari yang spesial. Pastikan nomor Jumat itu makannya yang enak. Spesial soalnya, ya. Kemudian hari Sabtu dikhususkan puasa hari Sabtu juga nggak boleh karena itu hari rayanya orang Yahudi. Mengkhususkan puasa di hari Ahad juga tidak boleh karena itu hari rayanya orang Nasrani. Ya. Tapi kalau kalian menyambung caranya biar nggak makruh, misalnya Pak saya harus puasa Pak, kata ibu saya dipeseni soalnya Pak nggak enak saya Pak. Ya udah, kamu lahirnya hari Sabtu, digandeng sama hari Minggu, Ahad gitu loh.
atau digandeng, jangan mengkhususkan Jumat plus Sabtu, Jumat plus Kamis, nah, boleh gitu ya, biar keluar dari makruh itu. Yang terakhir, puasa yang haram ada dua, haram tapi sah, seperti seorang istri yang puasa tanpa izin suami, tapi ini puasa selain Ramadan ya. Atau seorang hamba saya yang puasa tanpa izin sayyidnya atau majikannya. Kenapa kok gitu? Karena kalau kamu suami yang soleh, terus istrimu itu puasa, kan tidak enak siang-siang mau ngajak begituan. Dek, ayo lama mas bercocok tanam ya. Sebagaimana firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Harus cari bojone. Mas berani mas aku poso mas. Wah iki aku mulai negara rantau setahun mek mulai 2 minggu adik kamu puasa Daud, sisa sak minggu lah. Pingin ini 2 minggu full charging ya. Terus apa itu namanya? Ininya HP itu full itu. Jadinya nanti untuk persiapan setahun gitu. Makanya agama itu sangat memperhatikan itu. Melayani suami dalam urusan begitu wajib, sedangkan puasa itu sunnah gitu. Maka dahulukan yang wajib. Makanya kalau ada orang istri yang dia ini puasa sunnah tanpa izin suami, justru dia itu haram, nggak dapat pahala solo-solo, tapi sah puasanya. Ada juga puasa yang haram tapi tidak sah. Ayo, gimana itu? Contohnya sampai puasa di Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo mangan-mangan, poso aku, gaya lagi, ayo mangan-mangan, malah poso gitu, haram tidak sah. Ya, jadi wong soleh kok jauh nemen-nemen loh, ini kebablasan soleh. Lalu hari Idul Adha sampai ayam tasyrik, fotonya hati aja poso aku poso. Ini ada santri SDM teknik keren banget ya. Bukan keren, itu jenenge jahil alias bodoh. Wong dosa kok poso malah. Justru kalau puasa di hari raya itu ya itu dapat dosa. Kemudian di Shaum Nisful Akhir min Sya'ban. Ya, ini ada yang berijtihad, ini dianggap kalau kamu tidak punya rutinan puasa, maka 15 Sya'ban ke atas tidak usah puasa. Beda kalau yang sudah istiqomah ya. Kemudian saum di hari yang meragukan, yang disebut dengan saum Yaumus Syak. Yaumus Syak itu besok ini tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Besok ini masih Ramadan atau Sya'ban. Nah, itu berarti ragu-ragu. Makanya tidak ada beribadah itu dalam kondisi yang ragu-ragu, harus yakin. Makanya sampai dalam urusan kemarin mau sholat ragu, batal gak ya, batal gak ya, ya wis batal, no cekelen sesuatu yang membatalkan wudu, lalu kamu yakin dalam kondisi yang tidak batal. Oke, baik, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kurangan, semoga bermanfaat. Saya menyampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, kita bisa laksanakan semuanya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada